warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Heli, kembali dalam channel Heli Aprianti. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang kurikulum pendidikan anak usia dini. Pengertian kurikulum pendidikan anak usia dini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, pedoman deteksi dini tumbuh kembang anak, pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pedoman pembelajaran, pedoman penilaian, dan buku-buku panduan pendidik. Kerangka dasar kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, teoritis, dan yuridis sesuai dengan standar nasional pendidikan. Bagian yang kedua yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini mencangkup pengorganisasian muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama belajar. Muatan kurikulum pendidikan anak usia dini berisi program-program pengembangan yang terdiri dari program pengembangan nilai agama dan moral, program pengembangan fisik motorik, program pengembangan kognitif, program pengembangan bahasa, program pengembangan sosial emosional, dan program pengembangan seni. Kompetensi inti kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini mencangkup kompetensi inti 1, sikap spiritual, kompetensi inti 2, sikap sosial, kompetensi inti 3, pengetahuan, kompetensi inti 4, keterampilan. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. Adapun lama belajar untuk pendidikan anak usia dini sebagai berikut. Pedoman deteksi dini tumbuh kembang anak. Deteksi dini adalah kegiatan untuk menemukan secara dini adanya potensi dan hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Pengertian pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat, misalnya berat tubuh, tinggi badan atau panjang badan, lingkar kepala, pertumbuhan gigi, dan pertumbuhan tulang. Sedangkan pengertian perkembangan adalah bertambahnya fungsi psikis dan fisik anak meliputi sensorik, motorik, kognitif, komunikasi, serta sikap religius, sosial emosional, dan kreativitas. Adapun tujuan pedoman ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pendidik tentang perlunya deteksi dini pada anak dan cara melakukannya. Strategi deteksi dini merupakan usaha untuk mengidentifikasi hambatan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui pengamatan dan wawancara dengan orang tua. Deteksi pertumbuhan dan perkembangan meliputi 1. Deteksi pertumbuhan, 2. Deteksi perkembangan. Pedoman kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini. KTSW PAUD adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kondisi daerah, satuan PAUD, dan kebutuhan anak. Adapun dokumen KTSW PAUD terdiri dari dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan satuan pendidikan,
muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Sedangkan dokumen 2 berisi program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu pendidik, kepala atau pengelola PAUD, pemangku kepentingan, misalnya Dinas Pendidikan setempat, kantor Kementerian Agama setempat, tim pengembang kurikulum, dan organisasi mitra. Tim pengembang kurikulum lembaga PAUD dapat mengikutsertakan komite sekolah, narasumber, dan pihak lain yang terkait. Pedoman pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dengan anak melalui kegiatan bermain pada lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Adapun prinsip yang digunakan dalam pembelajaran anak usia dini: 1. Belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, manfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Adapun model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pengelolaan kelas yaitu model pembelajaran kelompok berdasarkan sudut-sudut kegiatan, model pembelajaran kelompok berdasarkan kegiatan pengaman, model pembelajaran berdasarkan area, dan model pembelajaran berdasarkan sentra. Adapun metode pembelajaran yang dianggap sesuai untuk pendidikan anak usia dini diantaranya 1. Bercerita, demonstrasi, bercakap-cakap, pemberian tugas, sosiodrama atau bermain peran, karya wisata, proyek, dan eksperimen. Pedoman penilaian. Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar pendidikan anak usia dini adalah suatu proses mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Sedangkan penilaian otentik adalah penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berkesinambungan. Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar PAUD dilaksanakan oleh pendidik pada satuan PAUD. Adapun teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pelaporan pencapaian hasil perkembangan dan pertumbuhan anak. Pelaporan adalah kegiatan mengomunikasikan hasil penilaian tentang tingkat pencapaian perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik yang dilakukan secara berkala oleh pendidik. Adapun bentuk pelaporan berupa deskripsi pertumbuhan fisik dan perkembangan potensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak yang dilaporkan kepada orang tua dilengkapi dengan lampiran hasil portofolio. Teknik pelaporan dilakukan dengan cara bertatap muka dengan orang tua untuk menjelaskan hasil penilaian anak. Pelaporan secara tertulis diberikan kepada orang tua minimal sekali untuk setiap 6 bulan. Sedangkan pelaporan secara lisan dapat diberikan sesuai kebutuhan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian antara lain pendidik, kepala atau pengelola satuan PAUD, dan pihak lain yang relevan.